Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Health Summit 2025 dan akan berbincang bersama Pak Krestianto Panji, Direktur Utama PT Medela Potensia Tbk. Halo Bapak, apa kabar? Baik, sehat semuanya. Alhamdulillah Pak. Bapak sebagai pelaku industri, terutama di sektor kesehatan, bagaimana Bapak melihat sektor ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sebanyak 8%, Pak? Nah, disinilah saya lihat bahwa dunia kesehatan ini kalau saya lihat penting sekali, krusial, karena saya yakin bisa akan meningkatkan GDP kita. Karena apa? Karena kalau orang sakit pasti butuh obat, ya kan? Orang sehat pun juga butuh istilahnya vitamin-vitaminnya. Nah, disinilah bagaimana cooperation antara pemerintah dengan swasta itu harus lebih harmonis lagi, dan juga dalam kaitannya regulasi itu bisa dipermudah. Nah, sekarang ini kalau kita lihat distribusi obat, kebetulan di Medela Potensia kita fokusnya ada pendistribusian obat, ya kan, dan medical device, dan juga kita melakukan bisnis atau sales and marketing dan manufacturing untuk medical device juga. Nah, disinilah kita penting sekali bagaimana pemerintah bisa melalui Badan POM, melalui Kementerian Kesehatan juga menunjang adanya sedikit transformasi di zaman sekarang. Kalau zaman dulu semua beli obat itu kan offline, tapi ke depannya kan mulai online. Nah, disinilah bagaimana offline dan online ini bisa dibalance, ya kan, supaya dalam kaitan regulasinya itu akan jauh lebih jelas lagi, di mana permintaan daripada customer kita, ya kan, baik itu yang tua maupun yang muda, ya kan, Gen Z sekarang kalau mainnya HP terus kan. Jadi disinilah pentingnya bagaimana pemerintah bisa membuat peraturan yang lebih friendly, ya, terutama untuk yang bisnis online. Tapi saya yakin kedepannya industri kesehatan itu orang bilang tuh nggak ada matinya, ya, karena juga orang sakit tidak mengenal krisis, ya. Jadi oleh sebab itu kami juga berkomitmen untuk bisa menunjang program pemerintah meningkatkan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak, bicara soal sektor transformasi digital nih Pak, kan biasanya sudah diaplikasikan di berbagai sektor, dan terutama saat ini fokus di kesehatan gitu Pak. Kalau dari PT Medela Potensia sendiri, ini bagaimana untuk pengembangan dari transformasi digitalnya? Nah, ini saya mau cerita sedikit, ya, karena kita juga nggak mau kalah, ya. Anak-anak muda kan semua pakai ini online, ya. Jadi kami pun juga sudah ada online aplikasi yang namanya Go Apotek. Jadi www.goapotek.com. Di mana di sana itu kita, ya kan, bisa membeli obat, baik itu obat resep maupun obat non resep. Tapi kembali lagi, kalau kalau resep pasti akan diminta di mana resepnya. Tapi kalau misalnya kita itu tidak punya resep, kita juga memberikan pelayanan yang namanya teleconsultation, yang namanya dikonsul, ya kan, di mana akan bicara secara online dengan dokter-dokter kami, dan juga akan menganalisa, ya kan, as long as kita harus jujur, ya, penyakitnya apa dan segala macam. Nah, disitulah nanti kita akan memberikan namanya elektronik resep, ya, yang bisa ditebus melalui online. Sekarang sih kalau saya lihat sih lumayan, ya. Tapi memang kebanyakan customer daripada Go Apotek yang masih muda-muda sih. Berarti Pak, dalam mengakses obat itu sendiri itu juga merupakan salah satu faktor yang bisa memberikan akses juga kesehatan bagi seluruh masyarakat, ya Pak, terutama untuk berbagai tingkat pertumbuhan yang ada di masyarakat gitu. Nah, kalau dari Bapak sebagai pelaku industri sendiri, bagaimana sih Bapak mengedepankan hal ini agar obat itu bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat? Nah, disinilah kalau saya lihat, ya, Kemenkes itu, Kementerian Kesehatan itu punya namanya 3A, ya kan, namanya A pertama accessibility, kedua availability, yang ketiga is affordability. Kalau di Badan POM itu ada QSI, quality, safety, dan efficacy. Nah, disinilah role kami, ya kan, untuk bisa menggabungkan dua komponen ini menjadi suatu ekosistem yang terintegrasi. Jadi yang nomor satu yang kita pastikan adalah kita akan memberikan akses, ya kan, accessibility untuk seluruh warga negara Indonesia, ya kan, di seluruh Indonesia, karena kita mempunyai cabang bukan hanya di kota-kota besar. Kita ada di Banda Lampung, di Lampung ada, di Banda Aceh ada, sampai di Papua Jayapura pun ada, ya kan. Yang kedua, kita juga akan membuat yang namanya availability. Kita akan memastikan bahwa di setiap cabang kami
itu harus ada produk-produk yang memang dibutuhkan masyarakat. Affordability pasti ya kan, karena kita tujuannya apa juga aksesnya ke BPJS ya kan, di mana obat-obat BPJS sudah murah sekali ya kan. Kalau yang tadi yang dari kacamata Badan POM quality, nah penting sekali bagaimana kami bisa membawa produk-produk itu dalam supply chain itu sesuai dengan storage condition. Ada yang di bawah 30 derajat, ada yang di bawah 25 derajat, dan juga ada di 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Yang ketiga, yang ada sana QS, safety. Kita juga harus memastikan bahwa produk ini safe. Ya, kalau ada apa-apa pasti kita akan mencatatkan masalah yang ada di lapangan ya kan. Efficacy, kembali lagi ya kan, ini penting sekali karena jangan sampai obatnya itu tidak bermanfaat buat diri kita. Jadi kita istilahnya tuh menghandle untuk 3A yang ada di Kementerian Kesehatan dan juga QSI ya kan yang ada di Badan POM. Pak, sebagai pelaku industri bagaimana sih pentingnya peran kolaborasi lintas sektor, Pak? Nah, saya lihat sih penting sekali ya, karena kembali lagi kita ini nggak bisa hidup sendirian, ya. Jadi asal kolaborasi ya kan, baik dari kami yang distribusi, dan juga medical device, kita juga perlu bekerja sama dengan dunia farmasi, ya kan, di mana mereka menjadi prinsipal kami, ya kan. Juga kita juga penting sekali dalam berkolaborasi dari kaitannya adalah apotek, rumah sakit, toko obat, klinik dan lain-lainnya, modern trade juga ya kan. Nah disinilah menjadi suatu ekosistem yang terintegrasi. Yang paling penting adalah jangan ada yang saling curiga ya. Jadi disinilah kita harus saling trust dan kita bisa membangun kesehatan nasional secara bersama-sama. Sebagai final point Pak, ini apa yang ingin Bapak sampaikan dan juga apa yang Bapak harapkan supaya dunia kesehatan ini juga bisa loh mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Nah disinilah saya lihat bahwa role daripada dunia kesehatan penting sekali untuk meningkatkan GDP ya kan. Nomor satu adalah ya tadi juga diinformasikan oleh Profesor Slamet ya kan, bagaimana pemerintah bisa meningkatkan demand ya kan. Istilahnya paling simpelnya adalah yang gampang adalah iuran daripada BPJS bisa ditingkatkan ya. Yang kedua adalah kerjasama kolaborasi antara distribusi, manufacturing ya kan, dan juga rumah sakit itu harus terbina dengan baik ya kan, sehingga istilahnya tidak ada yang namanya non value added activity dalam proses itu. Nah yang ketiga adalah ya kan, adalah bagaimana kita ke depannya bisa mengkonversi obat-obatan maupun medical device yang tadinya import menjadi local production. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kristianto Panji atas waktu dan juga jawabannya yang sangat menginspirasi ya Pak. Terima kasih. Ya. Demikian wawancara kami bersama Pak Kristianto Panji, Direktur Utama PT Medela Potensia Tbk dari Jakarta, Diajeng Aulia dan juru kamera Hari Yuryantomo, CNBC Indonesia, Beyond Business.